rumah baru. Ya elah, segala rumah juga gue udah punya, mending tas baru aja kan. Buruan kasih tahu mama kamu dapat tas baru yang kayak gimana. Tas kresek biasa doang nih mah. Ya ampun, kamu cemen banget sih. Lihat nih, mama aja dapat tas yang mewah. Tapi itu kan tas anak kecil mah. Sembarangan ya kamu, semakin lucu tasnya tuh semakin banyak isi duit di dalamnya. Kalau gitu artinya punyaku. Iya udah jelas gak ada isinya, jadi kamu jangan bilang ke orang-orang ya kalau kamu dapat tas kresek itu. Kenapa? Mama malu ya punya anak kayak aku. Tuh udah tahu pakai nanya. Udahlah, mama nggak mau nyakitin perasaan kamu lagi. Udah sakit mah. Woi Vel, mana tas lo? Buruan ambil. Gue tinggal di rumah. Ya elah, cepetan balik dan ambil tas lo. Kalau nggak, lo bisa dimarahin sama bu guru. Ih, emang kenapa sih? Kalau lo nggak punya tas baru, lo bisa dimarahin sama bu guru dan nggak boleh masuk ke dalam kelas. Ya elah, kok lo nggak bilang dari tadi sih? Kalau gitu, gue harus gimana? Gerbang sekolah udah dikunci sama pas satpam. Gimana kalau lo curi tas baru punya orang lain aja, asalkan jangan punya gue? Pasti lo nyembunyiin sesuatu kan? Kira-kira punya siapa nih yang harus gue curi? Nggak mungkin kan punya Tiara, bisa-bisa gue diulek. Vel, buruan, itu panggilan dari bu guru udah bunyi. Hei Taya. Woi Dela, gue pinjam tas lo dulu ya, jangan bilang-bilang sama Tiara. Loh, kok? Kabur deh. Loh, bukan gue kan yang ngabisin ini semua karena disuruh sama Keisha. Bos, saya punya tas baru nih, jadi saya boleh masuk kan ke dalam? Boleh, tapi kalau kamu masuk, tas yang kamu pegang itu akan menjadi milik kamu selamanya. Hah? Maksudnya? Ibu udah tahu ya kalau tas ini bukan punya saya. Maafin saya ya, Bu. Ya iyalah, saya tahu karena saya punya list tas baru semua murid. Saya nggak bermaksud, Bu, ini bukan salah saya. Udah deh, kamu tuh nggak usah playing victim ya. Karena kamu Dela tuh jadi metong, makanya kamu tuh harus pulang sekarang juga dan ambil tas kamu. Tapi, udah nggak ada alasan. Pokoknya kalau kamu kelamaan pegang tas itu, bakal jadi tas kamu selamanya dan yang di rumah bakal hangus musnah. Ih, ngapain sih tas plastik itu diributin? Ya udah deh, gue turutin aja. Kay, lo kenapa? Gue baru mau pulang nih, lo jangan ngadi-ngadi ya. Tiara ngabisin semua orang di kelas dan cuman gue yang berhasil lolos. Hah? Kenapa? Karena dia lagi cari tas kresek dan sampai sekarang belum nemu, makanya dia murka. Buat apa dia cari tas plastik itu? Katanya sih dia bakal menguasai dunia dengan tas kresek itu. Orang gak ada isinya, gimana sih lo? Benda itu tak kasat mata, jadi kalau lo gak pegang, lo gak akan bisa tahu. Ternyata lo orangnya. Kalau gitu gue bakal ikutin lo ke rumah lo. Lah, Tiara tadi kemana? Ada perasaan dia buntutin gue. Ma, aku pulang. Baguslah kamu udah pulang nih. Kenalin, Mama barusan adopsi anak baru. Hai. Loh, Mama adopsi dia karena dia jauh lebih baik tas barunya daripada kamu. Mama sampai segitunya kalau Tiara sampai dapetin tas kresek gue yang lebih keren, Mama pasti bakal ngebuang gue nih. Gue harus dapetin tas kresek itu duluan kan? Gue juga bakal tidur di kamar lo ya hari ini. Enak aja. Ogah, mending lo cari kamar yang lebih bagus. Di rumah ini kan kamar lo yang paling bagus, makanya gue jajah. Gue bener-bener kesel banget, tas plastik gini doang paling harganya cuma 100.000. Udah deh, pokoknya gue lihat dulu isinya apa, harus dipegang kan. Harus menerima apapun yang terjadi. Loh, mulai sekarang bakal ada warna manusia mah. Iya nak, ini untuk membedakan jenis-jenis manusia. Bukannya spesies manusia cuma satu. Hijau artinya manusia super, merah artinya manusia biasa, dan biru artinya bukan manusia. Oh alah, bukan manusia berarti hantu dong. Sebenarnya masih ada yang lain sih nak. Oke ma, aku bener-bener gak sabar banget. Tapi kenapa punya aku belum muncul? Sekarang emang semua orang tuh belum muncul, tapi nanti pas kamu ke sekolah baru muncul. Oh gitu, kalau gitu aku harus buru-buru mah. Bye. Tunggu, kamu harus pakai topi ini karena ini adalah pusaka keluarga kita. Ya elah, pusakanya cuma topi. Kamu jangan remehin, nanti juga kamu bakal tahu sendiri kelebihannya apa. Guys, warna manusia kalian apa? Lo ketinggalan info ya, dasar kudet, semua orang di kota ini itu dapatnya manusia biasa. Berarti warna merah ya? Iya. Mencurigakan. Kayaknya lo belum dapet ya? Iya nih, gue bingung gue harus gimana. Lo udah pasti dapat warna biru atau hijau karena kedua itu memang lama munculnya. Oh alah, kalau gitu gue tenang aja dong. Kalau manusia super sih senang, kalau bukan manusia bisa gawat. Seriusan lo, emangnya orang itu bakal diapain? Kemungkinan sih bakal dijadiin eksperimen dan kalau kayak gitu udah pasti metong gak sih? Oh alah, ya udah deh nggak usah dipikirin. Toh gue nggak mungkin dapet kan? Tasya sini gue bantuin. Feli, topi itu kan kenapa sama topi ini? Gak mungkin kan gue bilang kalau topi ini adalah benda pusaka keluarga gue. Pura-pura diem aja deh. Kayaknya aku pernah lihat topi itu, jadi aku tahu asalnya dari mana. Enggak kok Tasya, ini cuma topi biasa. Warna manusia kamu apa? Gak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Tunggu. Jadi lo bisa mengenali warna manusia gue dari topi ini? Udah jelas lah, itu kan topi koloni. Topi koloni? Jadi beberapa orang pasti punya topi ini, makanya lo tahu. Jangan-jangan lo juga sama warnanya kayak gue? Enggak, aku dapat merah, yaitu manusia biasa. Jangan ngomong sama aku lagi ya, soalnya aku nggak mau terlibat. Kelihatannya warna manusia gue benar-benar misterius. Kenapa punya gue masih belum muncul juga sih? Gue kan gak mau dapat yang bukan manusia. Wah, lo sama kayak gue juga. Gue juga belum dapat loh. Oh gitu. Tuh kan, pasti ngerencanain sesuatu nih. Itu artinya kita adalah pemilik warna biru dan hijau. Waduh, harusnya gue gak ngasih tahu Tiara. Dia bisa aja kan berbuat jahat ke gue. Lo tenang aja, gue gak selicik itu kok.
Itu suara apa? Bu Guru manggil kita semua buat ngumpul di aula buat pengecekan. Jangan-jangan iya warna kita berdua bakal muncul. Jadi siap-siap aja ya menerima kenyataan di sana nanti. Tiara, kenapa lo pede banget? Kan gue jadi takut. Well, jangan kesana nanti riwayat lo bisa habis. Kesya, kalau gue nggak kesana bisa-bisa gue dihukum dan dicurigai sama Bu Guru. Ya udah deh, kalau emang lo udah siap buat dikerumbunin sama fans. Maksudnya, lo udah tahu ya warna manusia gue? Warna manusia lo yang akan muncul adalah warna manusia super, yaitu hijau. Hah? Artinya gue punya kekuatan super dong. Jangan-jangan gue Spider-Man. Itu masih belum diketahui. Nanti pas udah muncul lo langsung coba-coba aja. Oh ya udah kalau kayak gitu ngapain gue takut? Gue pergi dulu ya. Gak nyangka ternyata gue punya teman yang punya kekuatan super. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul di sini dan saya bakal umumin warna-warna manusia yang belum muncul. Tunggu Bu, Tiara nggak ada loh. Oh, dia izin katanya sakit, jadi sekarang punya kamu aja yang bakal muncul. Ya ampun, kasihan banget ya, Tiara pasti lagi ketakutan. Emang kamu nggak takut? Enggak. Warna manusia kamu muncul sekarang. Loh, sambung kota, apa gunanya sih sambung-sambung kayak gini mah? Kalau aku nggak dapat duit, aku nggak mau ikut, soalnya aku mata duitan. Kalau kamu berhasil sambung sampai akhir, kamu bakal jadi konglomerat. Konglomerat itu kan bisa beli apa aja, limosin, Lamborghini, macam-macam deh. Jangan berhayal dulu, emangnya kamu bisa tebak dengan tepat. Aku coba dulu ya, Mah. Yang pertama ada huruf B, J, sama A. Itu apa ya? Kamu lupa, itu kan kampung halaman kita. Tapi aku bener-bener nggak tahu, Ma. Aku kan sempat lupa ingatan. Ya udah, pencet cluenya. Oke. Bekantan. Oh, aku ingat Mah, ini kan Banjarmasin. Kamu ini gimana sih? Mama belum selesai ngomong. Kalau kamu pencet cluenya, imbalannya tuh bakal berkurang. Masa sih? Kesya, gue ikut sambung kota. Nanti kalau gue udah berhasil dan dapat imbalan, gue bakal traktir lo apapun. Gue jamin hidup lo gak bakal susah. Kenapa lo sampai segitunya sih? Ya ampun, lo kan bestie gue. Gue gak mungkin lupain lo di saat gue udah tinggi. Emangnya lo gak tahu desas-desus yang beredar tentang sambung kota itu? Hah? Emangnya kenapa? Sosmed gue dibatasin di rumah, jadi gue gak tahu berita hoax. Della juga sempat ikut dalam sambung kota ini, tapi entah kenapa dia menghilang secara tiba-tiba. Itu artinya dia udah lolos. Menurut gue sih Della udah metong, dia dihabisin. Gue nggak mau terlalu musingin apa kata Kesya. Pokoknya gue mau lanjut. Yang selanjutnya, huruf depannya doang. Ya, kalau kayak gini gue terpaksa pencet cluenya lagi kan. Gue nggak peduli apa kata mama. Pokoknya gue mau pencet. Loh, gue saranin lo berhenti sekarang juga. Gue tahu lo mau bahas Della, jangan bahas sekarang, nanti aja. Pokoknya gue lagi fokus nih. Kalau kayak gini jawabannya Yogyakarta. Kenapa sih lo tuh masih ngeyel buat lanjut? Padahal semua orang tuh udah memperingatkan lo. Gue gak bakal percaya kalau udah ada bukti di hadapan mata gue. Kalau sikap lo kayak gini, pantas saja semua orang tuh jadi curiga sama lo. Lo nyangkutin kasusnya Della sama gue. Karena lokasi terakhir Della sebelum menghilang adalah di rumah lo. Apa? Jangan-jangan, Bu, saya izin pulang sekarang juga ya. Loh, kamu lupa apa kata mama kamu? Iya sih, saya memang sering dilarang pulang jam segini. Tapi ini emergency, Bu. Saya nggak bakal izinin, nanti saya lagi yang kena batunya. Oh, jangan-jangan ibu terlibat ya? Atau ibu tahu sesuatu? Bener-bener ya, yang selanjutnya kamu harus fokus sambung kota ini supaya nggak mengecewakan mama kamu. Huruf tengahnya deh kalau kayak gini. Gue sama sekali nggak tahu pula. Cluenya seblak. Oh, Bandung. Ya ampun, padahal udah diperingati mama kamu kan buat jangan pencet cluenya. Ih, kok ibu bisa tahu semuanya sih? Aneh. Akhirnya gue diizinin juga buat pulang. Itu suara apaan? Orang minta tolong dari dalam kamar mama. Kok aneh? Ih, kenapa muncul sekarang sih? Tapi gue harus tebak secepatnya kan? Ini gimana kalau nggak ada hurufnya satupun? Terpaksa pencet cluenya lagi. Tebak angka, aduh gue gak mau ikut deh. Gak bisa nak, mama tuh udah daftarin kamu, jadi mau gak mau kamu harus ikut. Yaelah mah, ya udah deh, kamu tenang aja. Kalau mama daftarin pasti ada gak penting ada uang atau enggak, yang penting aku mau cepet selesai. Sekarang pasti udah muncul kan? Yang pertama 911, itu angka apa mah? Itu kan pengetahuan basic, masa gitu aja kamu gak tahu? Kamu sekolah gak sih? Ya ampun mah, aku sakit hati tahu digituin. Ini panggilan darurat kan? Oh maaf nak, jadi ternyata kamu cuma pura-pura bodoh doang ya? Bu, saya mau keluar dari permainan tebak angka. Enak aja gak bisa seluruh siswa di sekolah ini ikut dalam kompetisi itu. Tapi saya nggak mau. Ya udah kalau lo nggak mau, gue yang jadi juaranya. Lagi pula lo tuh nggak pantas. Bisa nggak sih lo nggak usah hina-hina gue? Tebak yang kedua muncul. 555 itu artinya apa? Ingat ya anak-anak, nggak boleh nyontek, kalau nggak kalian bisa dapat kesengsaraan. Kalau gitu saya jawab dalam hati aja ya Bu. Ini mirip kayak bahasa Thailand gitu nggak sih? Ketawa. Kesya, kalau santai banget sih, harusnya lo cari tahu tentang tebak angka ini. Ngapain? Gue udah ngundurin diri. Kalau bisa tadi gue mau ngundurin diri, kata Bu Guru nggak boleh. Ya elah, lo salah ngomong sama Bu Guru. Mending lo langsung ngomong sama sistem. Aku mau ngundurin diri gitu. Oke, aku mau ngundurin diri. Ditolak. Ya iyalah, harusnya di awal. Tapi karena lo udah mulai tebak, jadi nggak bisa. Aduh, habis lah gue. Gue kasih bocoran dikit deh. Kalau lo salah, lo tuh bakal metong. Apa? Kakak tolongin aku. Aku nggak bisa jawab tebak-tebakan angka aku loh. Loh, ayo cepet. Kalau kamu kalah, kamu bisa metong. Apa arti dari 143, Kak? 143 ya? Jangan dibantu, Feli.
Yah, mama kenapa nggak boleh dibantu? Kan jadinya adek metong. Kalau kamu bantu, kamu tuh bakal metong. Kamu kan harta mama, jadi mama nggak bakal biarin kamu metong dengan mudah. Tapi adek juga anak mama kan? Oh, mama nggak peduli soalnya dia tuh cuma anak pungut. Kebetulan kalian berdua ada di sini ya. Kalau gitu saatnya saya umumkan kalau ini adalah tebak-tebakan yang terakhir. Ih, kok langsung ke yang terakhir padahal saya lagi enjoy. Alhamdulillah. Siapa yang paling cepat itu yang bakal dapat imbalan. 3, 2, 1. Hah? Angka 666? Oh, gampang nih, jawab dalam hati deh. Tunggu. Ih, gue harus jawab apa nih? Tebak nama bunga. Nak, mama menaruh harapan besar di kamu karena di keluarga ini cuman kamu yang bisa ikut. Oke, yang pertama, kamu harus bisa mendapatkan imbalan aset yang serba mewah itu. Aku nggak tahu mah, kita lihat cluenya dulu ya. Hah, banyak banget, ada putih, kuning, dan masih banyak lagi. Kalau kayak gini jawab aja anggrek deh. Ya ampun, kamu berpotensi banget jadi juara, mama bangga sama kamu. Jadi biasanya aku direndahin, tiba-tiba jadi baik kayak gitu. Gue harus cepat selesaiin ini kan, yang selanjutnya kelihatannya sibuk amat. Gue lagi tebak bunga nih. Hah? Bukannya imbalannya bener-bener gede banget ya? Iya dong, kenapa? Lo iri ya? Bukan iri, namanya aja imbalannya gede, udah pasti susah banget lah. Tapi gue udah sampai level 2 tuh, lagi pula ada cluenya jadi gampang. Lo nggak tahu ya, kalau lo pencet cluenya itu sama aja lo ngundang orang jahat. Tenang, gue bisa kungfu. Hah? Kesukaan Mei? Apaan tuh? Hah, itu yang ada di film Upin Ipin. Jangan-jangan bunga matahari. Nanti lo harus bagi-bagi asetnya ke gue ya, karena gue udah bantuin lo. Yeay, kalau nolong tuh tanpa pamrih. Perhatian, saya adalah kepala sekolah yang akan menggantikan guru kalian karena guru kalian telah diskor. Bu, kok bisa? Tanya sama Tiara. Soalnya bu guru bantuin gue buat tebak nama bunga. Lah, gue punya saingan. Enggak, Tiara sudah tidak berpartisipasi dalam tebak nama bunga. Lihat aja lo, Vel. Saya juara tunggal. Feli, belum tentu juga kamu tuh bisa jadi juara ya. Karena kalau kamu nggak nyelesain, imbalannya tuh bakal hangus. Iya bu, saya nggak bermaksud buat sok-sokan kok. Sebenarnya kalau nggak ada saingan, gue jadi lebih bebas dong. Dan lebih pede tentunya. Yang selanjutnya, nah gimana? Udah selesai kan? Mah, sabar napa? Yang selanjutnya S titik. Udah, pencet aja cluenya, nggak usah pikirin akibatnya. Mama kenapa jadi agresif gitu sih? Ya udah deh. Hah? Lagi gue pake. Itu artinya bunga sepatu. Asik, sebentar lagi kita bakal jadi orang kaya kan, Nak? Iya mah, kenapa nyokap gue mencurigakan banget ya? Lah, lo ketinggalan berita ya? Oh iya, semua orang sih jaga omongan di hadapan lo. Jangan-jangan ada sesuatu yang gue gak tahu tentang nyokap gue. Nyokap lo itu mata duitan, dia rela ngorbanin apapun termasuk diri lo sendiri. Itu artinya gue cuma dimanfaatin. Pantes aja mama tuh tiba-tiba baik. Jadi gimana? Sekarang lo tetap mau lanjut atau ngundurin diri? Gue gak mungkin tinggalin permainan ini karena gue denger-denger penaltinya itu 5 kali lipat. Lo terjebak, Vel. Ma, aku pulang. Nah, kata yang terakhir ini bakal susah banget. Tapi mama yakin kamu pasti bisa jawab. Gue harus jawab bener atau salah nih. Cepet, kalau kamu gak lanjutin, mama bakal usir kamu dari rumah ini. Biarin aja kamu bobok di jalan. Iya, mah. R titik H titik. Aku bener-bener nggak tahu mah. Cepet cari tahu. Iya cluenya. Tebak tren. Kali ini temanya apa mah? Tentang joget nak. Tenang aja, mama tuh yakin kamu pasti bisa. Soalnya kan anak zaman sekarang punya sindrom TikTok. Itu memuji atau menghina ya? Udah. Sekarang kamu fokus buat jadi juara supaya kamu tuh bisa lunasin utang keluarga kita. Kok jadi aku sih tulang punggung keluarganya? Emang dapat duit berapa? Kalau kamu bisa nyelesain, kamu tuh bakal dapat 1 kuadriliun. Buset, 1 miliar aja udah banyak, apalagi 1 kuadriliun. Berapa banyak tuh nolnya? Sekarang kamu harus cepet berangkat ke sekolah supaya kamu bisa mulai tebak trennya. Tebak tren yang pertama, huruf O. Mana cuma tengahnya lagi, huruf depan sama belakangnya nggak ada. Apaan ya? Gue bener-bener nggak tahu. Vel, lo payah banget sih, masa gitu aja nggak tahu? Soalnya gampang banget. Bantuin gue lah, kayak lo kan ketuanya klub dance, jadi lo pasti tahu dong. Semua orang di kota ini juga tahu kali apa jawabannya. Itu artinya gue kudet. Ya ampun. Makanya biasain diri joget TikTok dong. Join klub dance gue aja. Nggak mau nanti gue dihujat kaku. Mending gue tahu cluenya aja kan. Kalau lo masih nggak tahu jawabannya, lo keterlaluan. Hah? Ini kan tanda jangan-jangan velocity ya? Kayaknya jangan harap lo jadi juara kalau skill lo cuman kayak gini, Vel. Idih. Tebak tren yang selanjutnya B titik J titik. Kayaknya gue nggak tahu deh ini apa. Masa cuman huruf depannya doang? Vel, gue saranin lo mundurin diri aja soalnya permainan ini bener-bener nggak masuk akal. Maksud lo apa? Lo bayangin aja permainan segampang ini dan kita bisa dapat 1 kuadriliun? Apa iya? Sistem itu kan yang ngatur kota kita, jadi mana mungkin dia bohong? Gimana sih lo, Ti? Lo nggak tahu aja ya kalau Della ikut sesi yang sebelumnya dan dia metong. Kok bisa? Katanya sih karena dia salah jawab. Itu artinya gue gak bisa salah sedikit pun dan langsung diambil nyawanya. Kalau mau mengundurkan diri sekarang aja masih sempet kok. Gak bisa karena gue harus lunasin utang keluarga gue. Bang Jali. Semoga aja kali ini tuh sistem berbaik hati sama gue. Hah?
nggak ada hurufnya. Kalau kayak gini terpaksa pencet clue-nya kan? Mama bantuin kamu nak, sebut aja clue-nya. Clue-nya lambat mah. Emangnya ada tren yang mengandung lambat? Oh alah, jawabannya tuh pakai bahasa Inggris. Jangan-jangan slow-mo ya? Lagian kenapa kamu berat banget sih cuman pencet clue doang? Aku tuh mau dianggap hebat mah. Kalau kita nggak pencet clue kan harusnya duit yang kita dapat lebih banyak. Oh iya nak, sistem tuh masih belum tentuin kamu tuh harus tebak sampai kapan. Jadi kamu jalanin aja ya. Semangat! Jangan-jangan gak selesai-selesai lagi. Feli, ibu udah cari kamu kemana-mana dan ini adalah hot news. Habis ini tebak tren yang terakhir loh. Wah, bener-bener deg-degan. Kalau gitu yang selanjutnya, titik cuman 4 huruf. Aduh, apa itu ya? Gue harus pencet clue-nya kan. Kira-kira apa nih?